Iya, di sana itu ibu-ibu terus. Kalau bapak-bapak jarang sekali ibu-ibu ya. Pengajian bapak-bapak itu cuma malam hari. Kalau ibu-ibu hampir setiap hari keliling ya. Pengajian bulanan, pengajian mingguan, ibu-ibu terus. Tapi alhamdulillah di mana-mana ibu-ibu selalu banyak pengajiannya. Alhamdulillah. Berarti ini calon-calon surga semua nih. Amin. Karena surga itu sangat nikmat ibu ya. Malah ala qalbi basar. Jadi susah dipikirkan kenikmatannya yang ada di dunia ini. Apa sih yang nikmat di dunia ini? Bakso. Nikmat gak bakso ibu? Nikmat. Nikmat. Kalau dikasih satu ember, dihabisin. Gak nikmat. Gak nikmat kalau kebanyakan ya. Segala-gala kalau berlebihan gak nikmat. Pengennya yang sedang-sedang, yang menurut selera. Betul ibu-ibu? Betul. Ya, jadi itu ibu-ibu, saya hanya mau menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 macam dari kebahagiaan seseorang. Pengen bahagia ibu-ibu? Pengen. Ibu-ibu ya. Bahagia hidup di dunianya. Setiap saat bahagia, di rumah bahagia, di luar bahagia, di majelis taklim bahagia. Betul apa betul ibu-ibu? Betul. Apalagi di kuburannya bahagia, di yaumul mahsyarnya bahagia, sampai masuk surga. Amin ya rabbal. Ada 4 ibu-ibu ya. Ciri-ciri daripada orang yang bahagia. Mau tahu ibu-ibu? Nomor 1, antakuna zaujatuhu sholihatan. Nomor 1 orang yang bahagia adalah orang yang sebagai seorang istri yang soleh, yang solihah. Istri yang solihah itu bukan diartikan namanya ibu solihah ya. Ada ibu solihah di sini. Ada, alhamdulillah. Ini panggilan bagus ya. Ibu solihah akhirnya menjadi orang yang solihah. Amin ya rabbal Alamin. Orang yang solihah itu yang selalu membahagiakan di dalam rumah tangganya ibu. Contohnya ibu sebagai sosok yang sangat luar biasa solihahnya, yaitu putrinya Rasulullah SAW. Pasti ibu kenal. Siapa namanya? Siti Fatimah. Siti Fatimah ini adalah wanita yang sangat solihah, sayang kepada orang tua, sayang kepada suami, sayang kepada keluarga, yang selalu membuat bahagia Rasulullah sebagai orang tuanya, yang selalu membuat bahagia kepada suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kesederhanaannya sangat luar biasa ibu-ibu. Kesederhanaannya ini, pakaian bajunya sebagai putri Rasulullah, pimpinan agama, pimpinan negara, itu sampai dijahit beberapa jahitan bukan pakai benang ibu-ibu, disunduk pakai lidi dari kelapa korma. Itu putrinya Rasulullah, nggak belagu ibu-ibu ya. Loh, saya ini kan putrinya Rasulullah, masa saya begini? Jangan begini loh, penampilannya harus lebih hebat. Enggak begitu ibu-ibu. Kenapa? Karena sifat tawadhu'nya, sifat rendah dirinya. Nah itu contoh daripada wanita solihah. Dia membantu juga kepada suaminya, karena suaminya sibuk dengan urusan-urusan agama, membantu Rasulullah. Kuli ngejahit ibu-ibu. Siti Fatimah kuli ngejahit. Tahu ibu-ibu, Siti Fatimah kuli ngejahit? Baru dengar nggak? Baru dengar ya? Kuli ngejahit. Pada satu
suatu saat ini ibu-ibu, ekonominya memang sangat luar biasa sederhana. Dari pagi dia belum sarapan, anak-anaknya belum sarapan. Nggak ada uduk di sana ibu-ibu, ya. Di sini cuma di sini aja ada uduk sama koprak. Nah itu ibu-ibu, akhirnya ya Allah ya Rabbi, saya ingin banget dikasih rizki, dikasih milik pada saat ini. Ya suami saya lagi nggak ada. Akhirnya tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya ini ada mau minta bantuan, minta tolong jahitin ini baju saya. Tuh. Akhirnya diterima sama Siti Fatimah, dijahit pakai tangan, ya, jahit pakai tangan terus sedikit jahitan tangan itu ibu-ibu kalau yang sudah mahir itu mahal ibu-ibu, ya. Semacam baju sutra itu biasanya dijahitnya pakai tangan, ya. Jadi sangat mahal. Jadi jahitan tangannya Siti Fatimah itu sangat luar biasa, sudah terkenal di lingkungan kalangan Quraisy pada waktu itu. Nah, setelah itu selesai diambil itu jubah, kemudian dikasih upahannya. Pas dikasih upahannya kan dia nggak mau berani keluar mau beli makanan, ya, karena belum ibu ya. Beda. Kesempatan kita nggak punya duit langsung aja ke mall. Ya, beli baju. Kata suami itu baju dari mana? Mau tahu apa? Mau tahu beneran gitu. Ya. Nah itu ibu-ibu. Nah akhirnya nunggu suaminya datang ibu. Datang suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Langsung dilap keringatnya, ya. Ini luar biasa. Begitu sayangnya itu, ya. Ibu-ibu suka begitu ya? Nah seharusnya nanti begitu ya. Pulang dari sini ibu ya, pulang dari sini kan nih, pulang dari sini suami pulang kerja langsung dipeluk, dicium ibu-ibu. Itu pahalanya sangat besar ibu-ibu. Apalagi kata tadi pakai Abdurrahman, ya. Tadi nyebutkan satu tetes air setelah bergaul kita mandi dijadikan malaikat, kata, betul nggak? Tuh, itu luar biasa, pahalanya besar sekali, ya. Ini sebagai istri soleha ini, ya. Nah, setelah itu kata istrinya, Kang, ya kalau bahasa sini ya, ini anak-anak kan Hasan Husain belum ada yang nyarap katanya. Mau cari uduk nggak ada di sini. Ya. Tuh. Ini alhamdulillah tadi ada orang yang jahit gitu ya. Nih, kalau bisa dibeli makanan kan. Langsung aja diambil duitnya jalan. Ya. Enggak misalkan nanya itu apa datang itu, Kang Ali, duitnya mana? Ya. Ini saya mau belanja nih, anak-anak lagi pada lapar ke belum masak. Enggak begitu ibu ya, enggak. Ya. Nah akhirnya ibu di jalan Sayyidina Ali jalan. Mau apa ibu? Sayyidina Ali jalan. Mau belanja, beli uduk, beli makanan ibu ya. Beli kebuli kan sama ya? Iya, nasi kebuli katanya udah habis nasi kebuli kata Kiai Kamal gitu. Nih ibu pas di tengah jalan ada orang, kata orang nih, ya Sayyidina Ali, kebetulan saya ini dari kemarin belum makan. Saya minta bantuan, tolong banget, tolong, saya minta bantuan, saya lapar. Ya duit tadi itu ya, dari istrinya mau bakal anaknya belum nyarap, dikasih, yaudah kasih. Enggak pikir panjang itu ibu dikasih duitnya. Enggak misalkan, aduh gimana ya Mang? Soalnya anak-anak saya ini belum makan nih, cuma duit segini doang. Ini juga habis kuli jahitan istri saya. Enggak begitu ibu. Ini
Sayyidina Ali itu sepertinya suami-suami ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wih, luar biasa. Dikasih itu Bu sama orang, nggak memikirkan di rumahnya lagi kelaparan, enggak. Kasih. Dengan ikhlas lillahi ta'ala dikasih itu duit, balik Sayyidina Ali. Balik lagi kan? Nggak jadi belanjanya. Pas dilihat udah masih jauh kan, masih lagi ditungguin. Lah, itu Kang Ali itu nggak bawa teng-tengan. Kenapa ya? Iya, bingung terus saja. Oh, kali ada yang ketinggalan kali itu mau apa dulu gitu ya. Pikirnya begitu. Pas, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang, belanjanya mana? Belanjaannya? Itu belanjanya sudah diserahkan sama Allah. Apa jawabnya Siti Aisyah? Ya udah, alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau ibu-ibu, dasar, gampang. Ibu udah tahu anak kita laparan. Ini pemanahan dikasih sama orang goblok. Pasti orang sini mau begitu. Benar nggak? Siti Fatimah nggak begitu, ibu. Hasil keringat di dirinya, ya, pegel dirinya, begitu ibu-ibu, ya. Sahabatnya sangat luar biasa. Akhirnya gimana? Sayyidina Ali ini mau pamit, ibu, pamit. Kalau Sayyidina Ali itu setiap detik ingatnya sama Rasulullah, sama mertuanya. Yang diingat itu hanya Sayyidina Ali itu Rasulullah mertuanya. Ya, akhirnya pamit. Ya Siti Fatimah pamit, Kakanda mau pengen nemuin Rasulullah. Jalan. Ya. Nah, di tengah perjalanan ibu-ibu, tiba-tiba ada orang yang lagi nuntun sapi, ibu-ibu, ya. Nuntun sapi, ya. Ada di sini sapi, ibu-ibu. Banyak ya. Kalau dulu ibu-ibu pertama kali saya nginjek Cikarang ini diajak sama Bapak Maisin, Pak Joko tuh ya. Pak Joko, suaminya Ibu Ani. Mana Ibu Aninya yang suaranya enak? Itu ibu-ibu. Di sini masih sepi, masih banyak galian buat bakar. Betul apa betul? Malam-malam hujan, kodoknya masih banyak. Ya. Kodok masih banyak. Ya. Sekarang luar biasa jadi kawasan industri. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi itu? Sampai. Bu, pas di tengah perjalanan ketemu orang yang lagi nuntun sapi. Kata si orang yang nuntun sapinya, ya Sayyidina Ali. Oh kebetulan kan. Jadi saya ini mau jual sapi tapi bingung mau dijualnya kemana. Tolong sih jualin sapi, ya. Nanti terserah nanti untungnya berapa. Saya hanya cuma minta 100 dinar. Selebihnya silakan. Nah ini akibat daripada ikhlas sedekah tadi, ibu-ibu ya. Ikhlas sedekah tadi. Ada jalan nih, mulai ada jalan titik terang nih, ya. Nah pas itu, ya udah oke. Dibawa ini si sapi, si orangnya keluar, pulang. Pas itu tiba-tiba nggak lama lagi nunggu sapi ada orang. Ini Sayyidina Ali mau kemana? Ini mau jual sapi. Oh kebetulan saya memang mau cari sapi. Ini mau dijual berapa? Disuruhnya sih 100 dinar. Tuh, jujur orangnya, ya. Disuruhnya 100 dinar. Kalau orang kita kan nggak begitu ya. Harganya 100.000, dibilangnya ya disuruhnya 200.000 kan. Pengennya lebih. Ini mah nggak seadanya. Karena zaman Rasulullah jadi begitu ibu-ibu jualannya. Rasulullah
waktu dulu jualan dagangan pakaiannya Siti Khadijah sebelum jadi istrinya itu kalau sudah digelar, ditawar sama orang nggak pernah dihargai. Udah silakan berapa aja mau bayarnya, seikhlasnya berapa aja bayarnya, diambil. Tapi yang anehnya itu nggak pernah rugi, untungnya malah lebih besar ibu-ibu. Itu. Jadi ilmunya dari Rasulullah ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu bisa nggak begitu ibu-ibu? Jualannya dioperasinya silahkan ya. Yang mau berapa aja ikhlasnya. Wah jangan-jangan harga yang 100.000 malah dibayarnya cuma 10.000. Kalau sini begitu ibu-ibu ya. Kesempatan ya ada yang mau kobralan. Nah akhirnya dibayarinnya itu sampai 10 kali lipat ibu-ibu. Ditawarin 100 dinar malah dibayarin 1.000 dinar. Akhirnya setelah itu diambil duitnya, ya sapinya diambil, dia pulang langsung. Pas pulang, ya sambil belanja segala macam, itu bawa tentengan banyak. Sayyidina Alinya, pas pulang-pulang bawa tentengan, Siti Fatimah karehan. Loh, tadi duit dikasih sama, sekarang bawa tenten, dari mana ini duitnya? Jangan-jangan dari ngerampok kali kan gitu ya. Kalau orang sini kan begitu. Ini usaha nggak jelas, tahu-taunya kaya ini dari mana ini? Mestinya dicari sumbernya, ya. Jangan-jangan korupsi. Itu akhirnya ditanya itu dijawab sama Sayyidina Ali. Itu tadi ada orang minta beli jualin sapi, ya terus ada yang bayar, terus keuntungannya ya buat saya kan gitu ya. Akhirnya ya begitu, ya udah alhamdulillahirabbil alamin. Nah tahu-taunya ibu-ibu setelah Sayyidina Ali ke Rasulullah melanjutkan perjalanan, Rasulullah senyum-senyum. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah kenapa senyum-senyum? Ya itu alhamdulillah kamu itu karena sodakoh kamu ya. Itu tadi yang suruh jual sapi adalah malaikat Jibril. Kemudian yang membayar juga yang membeli juga itu juga malaikat yang bayar itu yang menyerupai manusia. Karena kamu itu ngasih sedekah sama orang yang sedang kebutuhan itu. Luar biasa ini namanya. Ini cermin daripada wanita solehah itu kayak begitu ibu-ibu ya. Kita enggak ngamuk-ngamuk kalau suami kita lagi susah usahanya ibu-ibu ya. Malum apalagi zaman sekarang ini setelah pandemi ekonominya merosot, pabrik banyak yang tutup, banyak yang di PHK, betul apa betul? Itu enggak di mana-mana, bukan di Cikarang doang ya. Serang Banten sama begitu ibu-ibu ya. Makanya perlunya kita ketabahan ya, ketabahan. Ini nomor 1, wanita solehah yang membuat bahagia seseorang ya. Keduanya ibu-ibu, auladuhu abror. Anak-anaknya anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik itu membuat bahagia terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya. Betul apa betul? Yang satu jadi kiai, yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur. Semuanya taat ibadah kepada Allah. Mau begitu ibu? Mau? Bentar.